tuan suamiku yang ganteng dan yang paling baik sedunia. Sapa Gea membawa sebuah nampan yang berisikan makanan di tangannya ke dalam kamar suaminya. Raka mengernyitkan dahinya heran. Kesambet angin apa kau pagi ini? Tanya Raka ketus. Tidak apa-apa suamiku yang tampan di balik topeng aneh itu. Raka mendekat pada Gea lalu menyentuh kening Gea untuk memeriksa suhu tubuhnya. Barangkali Gea tengah sakit atau bahkan otaknya ada yang konslet. Sehat kan tuan suamiku yang tampan? Gea tersenyum manis pada Raka. Dek. Senyum itu meluluh lantakan hati Raka. Beberapa detik Raka terpesona melihat kecantikan Gea. Raka kembali sadar dan langsung memasang wajah datarnya. Kau ada maunya bukan? Makanya bermanis padaku. Tidak, aku tidak akan mewujudkan keinginan kau itu. Dasar tidak peka. Aku membuatkan sarapan ini dan membawanya ke sini sebagai tanda terima kasihku padamu tuan, karena telah menolongku semalam. Jelas Gea kembali tersenyum manis menatap manik coklat milik Raka. Kau jangan kegeeran. Aku tidak ingin kau mati di rumahku dan rumahku mendapatkan garis polisi karena kau bunuh diri, bantah Raka. Baiklah tuan Raka yang agung, silakan kau makan sarapannya, karena aku bersusah payah membuatkannya. Kalau begitu aku pergi dulu, ujar Gea. Kau mau kemana? Tanya Raka. Ke bawah tuan, jawab Gea. Ambilkan pakaianku, titahnya. Gea menangkap handuk basah tersebut dengan cepat dan tidak sempat mengenai wajahnya. Baik tuan tampan di balik topeng, setelah ini tuan makan sarapan ya. Raka tidak tahu harus menjawab apa. Ia saja masih bingung dengan dirinya. Seketika seakan terhipnotis dengan kelembutan Gea. Gea segera menuju lemari pakaian milik Raka yang berukuran sangat besar itu. Setelah ia meletakkan handuk basah tersebut ke dalam ranjang, agar segera dicuci oleh para pelayan nantinya. Gea membuka lemari pakaian lelaki itu dan sekarang tampak deretan setelan jas yang bergantung di hadapannya. Saking banyaknya, Gea sampai bingung harus memilih yang mana. Aku harus pilih yang mana ya? Aku takut salah dan nantinya hanya akan memancing kemarahan lelaki itu saja. Gumam Gea dengan wajah kusut memperhatikan satu persatu setelan jas tersebut. Gea! Terdengar teriakan dari lelaki itu. Ya, bisa sabar sebentar enggak? Gea mengambil setelan jas tersebut secara sembarang, kemudian segera membawanya kepada Raka. Lama banget sih, gerutu Raka sembari mengulurkan tangan kepada Gea yang datang kepadanya. Maafkan saya tuan. Dengan wajahnya yang sedikit cemberut, Gea menyerahkan setelan jas tersebut kepada lelaki itu. Raka memperhatikan setelan jas yang dipilih oleh Gea dengan ekspresi wajah aneh dan tidak bisa diartikan oleh siapapun termasuk Gea. Seleramu begitu jelek, gumamnya. Gea membulatkan matanya dengan sempurna. Ia bingung bagaimana Raka bisa berkata seperti itu. Padahal setelan jas itu memang sudah tergantung satu persatu di dalam lemari tersebut. Jadi yang seleranya jelek itu bukan dirinya, melainkan seseorang yang bertugas mengurus pakaian lelaki itu. Namun, Gea tidak ingin protes. Memprotes ucapan lelaki itu sama artinya memperpanjang masalah dan ujung-ujungnya perdebatan tidak akan usai. Kalau tuan tidak suka, aku ambilkan lagi yang lainnya, tutur Gea dan segera meraih setelan jas tersebut dari tangan Raka. Baru beberapa langkah Gea menjauh, Raka pun kembali memanggilnya. Heh, gadis aneh, siapa yang suruh kau menukar setelan jas itu? Aku cuma bilang bahwa seleramu jelek kan? Bukan berarti aku menyuruhmu mengembalikan setelan jas itu, ucap Raka. Sebelum Gea berbalik dan menghadap lelaki itu, ia sempat memutarkan bola matanya. Ya ampun, ribet amat sih hidupmu, gerutu Gea dalam hati. Gea menghampiri Raka kemudian menyerahkan setelan jas itu kembali kepada lelaki itu. Maafkan aku tuan, ucap Gea lagi. Sekarang bantu aku berpakaian, titah Raka. Mau tidak mau, Gea pun segera membantu lelaki itu mengenakan setelan jasnya. Setelah selesai mengenakan celana serta kemejanya, sekarang saatnya Gea membantu lelaki itu memasangkan dasi ke lehernya. Gea tampak kesusahan karena tubuh mungilnya tidak dapat menyeimbangi tinggi Raka yang lebih dari 180 cm tersebut. Raka tahu bahwa saat itu Gea sedang kesusahan. Kenapa? Tubuhmu terlalu kecil, goda Raka sambil tersenyum tipis, senyuman yang terlihat begitu menyebalkan bagi Gea. Kemarilah.
Lanjut lelaki itu sembari mengajak Gea menghampiri cermin hias dan memintanya untuk naik ke atas kursi kecil yang biasa Gea gunakan. Gea pun mengerti dan segera naik. Dengan begitu, Gea tidak lagi kesusahan membantu Raka memasangkan dasinya. Raka tahu bahwa Gea hampir selesai memasangkan dasinya dan saat itu juga sifat jahilnya kembali muncul. Lelaki itu menyeringai sembari menatap Gea yang masih serius merapikan dasinya. Raka iseng. Ia menendang kursi yang dinaiki oleh Gea dengan menggunakan kaki jenjangnya. Kursi itu pun bergeser akibat tendangan Raka dan membuat tubuh Gea oleng dan jatuh tepat di dada lelaki itu. Ah, bruk, cup. Bibir mereka saling bertaut. Ciuman hangat tak terduga itu berhasil menghipnotis keduanya. Kedua bola mata pasangan itu saling bertaut. Dan mereka terlihat betah dengan posisi itu untuk beberapa saat. Baik Gea maupun Raka sama-sama saling mengagumi keindahan bola mata pasangan mereka. Hingga akhirnya Gea tersadar. Gadis itu melepaskan ciuman dan pelukannya dari tubuh Raka sambil menundukkan kepalanya. Sementara Raka tanpa merasa bersalah sedikit pun kembali merapikan dasi yang tadi dipasangkan oleh Gea. Sedangkan Gea terlihat gugup sembari memegang bibirnya sendiri dan berkali-kali mengatakan dirinya bodoh. Ternyata aku benar kan? Sebenarnya kau itu tergila-gila padaku. Tapi karena gengsi, kau sama sekali tidak ingin mengakuinya. Buktinya, berbagai cara kau lakukan hanya untuk bisa dekat denganku. Celetuk Raka sambil memasang jas mahalnya. Apa? Pekik Gaya yang tidak terima dikatakan seperti itu oleh Raka. Ia tahu betul bahwa kursi itu memang sengaja ditendang oleh Raka agar dirinya jatuh. Namun, dengan entengnya lelaki itu malah menyalahkan dirinya. Sudah, jangan protes. Enak saja kau ya mengatakan jangan protes. Kau laki-laki mesum yang telah berani mengambil ciuman pertamaku. Dia dengan kesalnya memukul-mukul dada bidang Raka. Sedangkan si empu tersenyum licik. Ia memajukan tubuhnya sehingga dia tersudutkan di tembok kamar suaminya itu. Oh, kau menginginkan first kiss? Oke, aku akan mengabulkannya. Tanpa aba-aba, Raka mengecup bibir Gea. Ia melumat bibir itu dengan lembut. Gea berusaha melepaskan tautan mereka, namun Raka semakin memperdalam lumatan itu. Raka menggigit bibir bawah Gea agar Gea membuka mulutnya. Gea pun spontan membuka bibirnya. Raka yang tidak menyanyiakan kesempatan itu langsung memasukkan lidahnya dan mengabsen deretan gigi Gea. Semakin lama, lumatan keduanya semakin panas. Gea pun akhirnya membalas lumatan Raka. Raka pun tersenyum kemenangan karena berhasil meluluhkan Gea. Ciuman itu berlangsung 5 menit lamanya. Raka yang merasa nafas Gea hampir habis, ia langsung melepaskan tautan itu. Gea yang berusaha mengatur nafasnya menatap Raka dengan tajam dan merutuki dirinya sendiri. Ciuman kau sangat payah, ujar Raka tersenyum semik pada Gea. Bodoh. Kenapa aku malah membalas ciuman pria brengsek itu? Hiks, bolehkah aku menenggelamkan diriku ini ke laut? Ujarnya gemetar mematung meratapi nasibnya. Sebelum Raka melenggang pergi keluar, ia terlebih dahulu mengajak rambut gadis itu sembari tersenyum licik. Halo Nopper semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Jadi ditunggu terus ya episode selanjutnya. Kali ini Mimin menepati perkataan Mimin upload 3 episode. Oke, jangan kemana-mana.